Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 2 Maret 2026, hari Senin awal di bulan Maret 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Jadi oke. Kalian tahulah ya apa yang sudah terjadi dengan dunia ini ya kan. Kalian cari di berita apapun, kalian tahulah ini Sabtu Minggu kejadiannya apa dan efeknya apa. Nggak perlu saya terangin, kalian sudah tahu ya kan. Kalian sudah lihat berita, kalian sudah ngelihat apapun itu, kalian sudah tahu. Untuk di sini analisa hari ini ya, karena kalau dilihat ini kan yang biasanya saya pakai ini brokernya FXCM. Nah ini FXCM ini mati nih ya, apa namanya, marketnya dibilangnya open tapi chartnya nggak gerak nih. Saya nggak tahu nih apakah ada error ini FX opennya. Jadi untuk sekarang bukan sekarang sih, lebih tepatnya hari ini ya. Jadi kalau besok ada marketnya normal lagi kan saya pakai lagi FXCM. Jadi akan saya pakai sekarang hari ini di forex.com ya. Tapi untuk kalau dilihat dulu ya, karena harga sekarang kalau dilihat ya di forex.com ini kan harganya sudah di 5330-an ya kan. Kalau dilihat berarti harga itu sempat masuk ke dalam dead zone yang sudah saya buat kemarin ya. Ini kemarin sudah saya buat ini ya, dead zone-nya yang segede gambreng nih. Wah nggak kelihatan ya. Ini ya yang segede ini dead zone-nya, marketnya sudah kena. Dan apa yang terjadi ketika dia kena dead zone di sini, marketnya langsung nge-reject jauh sekali ya. Ini dead zone-nya di sini sebesar dari 5377 sampai 5448. Memang sih segede gambreng itu ya, cuman efeknya berasa. Ya, ini supply yang paling atas di sini berasa banget, karena kalau dilihat sekarang kan harganya ini ke 5323 nih ya. Dropnya lumayan jauh nih. Jadi kalau dilihat sekali lagi jangan tertipu dengan yang namanya kondisi geopolitik sekarang, apalagi dengan marketnya di sini sudah kena yang namanya dead zone saya di situ ya kan, di harga 5 berapa tadi ya, 5375 sampai 5400 ke atas. Itu jangan sampai tertipu ya. Jadi bagi yang sudah telat nge-buy dari pagi buta ya kan pada saat market open, karena kalau dilihat hari ini market open itu lumayan gede gapnya. Kalau versi Owanda itu wah gede banget ya gapnya di sini. Gapnya gede banget nih ya. Di sini terakhir ini sekarang sisa gapnya itu market terakhir kan di sini ya. Market terakhir di 5278, sekarang ini penurunannya hanya di 5314. Lumayan lagi 300 pip ke bawah untuk bisa nutup gap. Jadi jangan sampai ketipu kalian ngelihat ini misalnya oke, marketnya sudah mulai nah not like that ya. Jangan sampai ketipu dengan kondisi seperti ini. Jadi ini perang Timur Tengah ya. Jadi kalau boleh saya infokan bahwa kalian yang sudah telat nge-buy dari pagi ya, di grup juga sudah saya bilang ini semakin yakin kita kalau ingin nge-buy hanya memanfaatkan momentum doang ya, in dan out selesai. Jangan sampai terlalu menunggu lama. Jadi bagi kalian yang pengen nge-buy baru karena ngelihat kondisi geopolitik sekarang, memang masih bisa, biasnya memang masih bisa, karena ini gold dipandang dua posisi, yang dimana adalah sebagai alat hedging dengan risk asset yang lain ya kan, kayak di stock market dan juga bond ya kan. Kemudian dan lagi satu adalah seven asset ya. Jadi kalau dilihat ini memang masih worth it buat di buy dengan kondisi geopolitik. Cuman bagi yang sudah telat nge-buy dari market buka, sebaiknya sabar dulu, jangan mengejar marketnya ya. Karena kalau dibilang ini sudah telat untuk nge-buy, memang belum. Saya rasa ini bakal ada kesempatan lagi buat nge-buy. Cuman yang penting adalah kita sabar dulu ya, sabar. Jadi bagi yang sudah nge-buy dari pagi buta, seharusnya kalian sudah profit. Bagi yang belum nge-buy, sebaiknya sabar. Jadi bagi yang sudah pagi buta tapi lupa tutup profitnya, nanti akan ada kesempatan buat nutup. Tapi sekali lagi, saya pribadi tidak mengharapkan banyak untuk marketnya bisa tutup jauh di atas 5400 hari ini. Mungkin ya 5400 bakal reject lagi. Mungkin loh ya, karena kalau dilihat sekali lagi kita sudah di atas terbang di 5300. Dan kalau kita pakai psikologi yang dimana setiap $100 ataupun setiap 1000 pip itu marketnya mengalami profit taking, kalau dilihat ini apakah akan ada profit taking di time frame di time frame H1 ataupun akan ada profit taking di 5300.
Kalau dilihat ya secara bentukan candlenya sekarang sih ini dropnya sudah 700 pip ya, tapi ingat kita masih punya gap. Jadi saya rasa untuk ada profit taking di 5.300 kayaknya nggak ada, karena dua faktor ya, ada gap dan kemudian marketnya sekarang bergerak sudah sejauh 700 pip. Karena kalau dilihat harga tertinggi hari ini adalah di 5393, lagi dikit di 5.400. Jadi ini menurut saya bukanlah profit taking, melainkan hanya sebatas retracement doang ya, akibat kena tadi yang sudah saya bilang, kena benteng dead zone saya itu ya kan, di harga 5375 dan sebagainya. Ini wajar bergerak turun juga. Nah sekarang bagaimana untuk hari ini, hari Senin, kita dilihat ada berita kalender ekonomi ada, yaitu ISM Manufacturing PMI, dan diperkirakan ini akan turun sedikit dari 52,6 ke 51,7 ya. Jadi nanti malam udah itu doang. Jadi untuk update geopolitik sisanya sih ya kalian sudah tahu lah, ini Israel dar lagi. Kemudian di sini barusan ada Lebanon juga ikut-ikutan juga kan, ini Hezbollah juga ikutan di sini ke Israel. Jadi mulai yang namanya merembet kalau boleh saya bilang, ini merembet aktivitas perangnya. Jadi merembet. Jadi kalau kalian ini saya buka peta lah ya. Untuk pertama kali ya, kalau kalian lihat geopolitik, kita lihat peta dulu deh ya. Kita lihat peta ya, kita lihat peta dunia di sini ya, supaya kalian tahu ini di mana perangnya yang luar biasa ini ya. Jadi ya, yang pertama kita tahu kondisi perang di awalnya, yaitu antara Afghanistan dan juga Pakistan ya. Jadi dua negara ini lagi dar-der ya kan, Afghanistan dan juga Pakistan. Ini di kawasan Asia Tengah lah, let's say ya, hampir ke barat dikit kan. Kemudian geser ke barat sedikit ya kan. Di sini ada Iran, kemudian di sini ada yang kemarin kena misilnya kan di Kuwait, kemudian Bahrain, Qatar, ini Emirat Arab, di Oman juga gitu kan. Di sini Israel. Kemudian ini merembet ke atas sedikit ya, kena ke Baghdad, ke Irak, kemudian ini barusan ada ke Lebanon. Jadi bayangin peta perangnya itu segini ya. Dari let's say lah kita ambil satu daerah ini ya. Ini kita Mekah kayaknya nggak usah sampai Riyadh, nggak usah sampai Saudi Arab ya. Anggaplah kayak gambarnya saya begini ya. Dari sini ikutin kursor saya ya, begini turun, habis itu naik ke atas, nih ke Pakistan, ke Kabul, ke atas ke Teheran, kemudian ke atas ke Syria, ke Lebanon. Wow, sebesar ini area perangnya ya. segede gambreng itu area perangnya tuh, beneran ya. Geopolitiknya beneran. Wah ini gede sih ya. Dari timurnya di sini Afghanistan Pakistan, geser ke barat sebesar ini habis itu. Wah. Ini merupakan luar biasa ya, luar biasa. Efeknya adalah kalau kalian ngelihat oil ya. Karena kan kalau dilihat map ini ya, ini kan yang namanya Selat Hormuz. Ini kan di sini ada Selat Hormuznya. Nah, di sini Selat Hormuznya itu ditutup kemarin akibat dari terbunuhnya supreme leadernya di Iran ya kan. Akibatnya apa? Kalian bisa lihat oil langsung jebret tinggi sampai di 74. Jadi bayangin dari 67 terakhir ya, dari 67 sampai ke 74 naik 10%. Apa nggak gila nih ya? 10% naik langsung. 10% ya. Beneran itu naiknya 10% tuh gila di oilnya ya. Jadi efek dari Timur Tengah ini dan juga Selat Hormuz ditutup ini luar biasa sih, luar biasa efeknya, gila. Ya, untuk sekarang di oil bagaimana? Selain di oil, di gold dan juga di silver, nih silver juga naik ya, walaupun naiknya ya masih lumayan sih ya, naik sampai ke 94, naik sampai ke 96, sekarang retrace lagi. Jadi menurut saya sih ini masih gold masih oke untuk dijadikan aset ya. Jadi kalau bisa dibilang ini masih ngebuy, menurut saya masih oke. Oke, kita cek dari segi monthly seperti biasa ya. Monthly di sini bisa dibilang sebagai bullish pin bar dengan ekor bawah panjang dengan tidak ada ekor atas. Jadi ini wajar marketnya bergerak bullish. Indikator mengatakan stokastik flat di 95, kemudian stokastik 8786 ya. Ini masih pertanda bullish ekstrimnya masih kencang. Kemudian dari segi weekly. Nah, weekly kemarin saya udah bilang kalau semisalnya marketnya bisa tutup di atas setengah dari
penurunan kemarin, ya kan, berarti kisarannya adalah di atas 5.200 atau enggak di kisaran 5228 ya kan. Nah, kemarin marketnya tutup di atas 5278. Jadi memang minggu ini saya masih prefer adalah bullish. Tetapi perlu diingat ya, 5.000 sekarang adalah valid resistance become support di time frame weekly. Adapun penurunan di bawah 5.000 close ini akan menjadi trigger luar biasa ekstrim, marketnya akan bergerak bearish luar biasa. Jadi as long as weekly di atas 5.000 kita akan melihat yang namanya tetap yaitu bullish ekstrim. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kita berpandangan sekarang per $100 setiap time frame weekly ya, ini kan 5.000 di breakout, di retest dan naik. Kita cek lagi ke atas untuk mengecek setiap $100 ataupun setiap 1.000 pip ya. 5.100 breakout, di retest dan naik. Nah, sekarang kita cek 5.200 setiap $100 ya. Di sini 5.200 dan di sini 5.300. Oke. Memang pandangan saya secara weekly tetaplah bullish, tetapi dilihat dari bentukannya yang dimana setiap market itu nge-break $100 ataupun 1.000 pip itu di respect ataupun melakukan yang namanya minimal adalah retest. Jadi kalau karena ini marketnya sudah terbang di atas 5.300 sekian ya kan, jadi memang saya pribadi biasnya adalah bullish, tetapi ingat, adapun seperti kejadian kemarin yang dimana setiap dia breakout retest, jadi ada kemungkinan marketnya akan tutup gap pada minggu ini dan retest 5.200 sebelum akhirnya marketnya akan kembali bullish. Nah, kembali bullishnya kita akan ngelihat apakah akan tutup di atas 5.300 atau tidak. Jadi untuk sekarang memang bias saya adalah bullish, tapi saya perlu berhati-hati dengan kondisi kemarin yang dimana potensi 5.200 bisa dites dari segi time frame weekly. Oke, itu bisa dites dari segi time frame weekly. Jadi entah mungkin besok atau enggak lusa ya kan, karena kalau hari ini drop sampai 5.200 kayaknya gila sih. Ya. Mungkin besok ya kan, mungkin besok atau enggak lusa atau enggak ya kapanpun itu, menurut saya pribadi biasnya ini bisa untuk retest 5.200. Ya minimum adalah tutup gap full ya. Ya maksimum retest 5.200 kalau bisa dikasih. Jadi bisa cari harga diskon lagi, jebret, tembak, itu nanti enak. Oke? Itu dari segi weekly, kita akan menunggu 5.200 kalau bisa di tap kemudian terbang lagi. Jadi bagi yang ingin long swing ya, bisa menunggu di kisaran 5.200 untuk tembak lumayan jauh. Entah itu kapan, besok, lusa, Kamis, pokoknya itu antara 3 hari itu ya, besok, lusa atau Kamis. Karena Jumat itu NFP dan juga Jumat ada penutupan candle weekly. Saya tidak mengharapkan adanya weekly akan tutup di kisaran 5.200. Saya worry-nya itu sih. Harapannya saya sekali lagi antara Selasa, Rabu atau Kamis turun 5.200, kemudian baru dia akan terbang lagi. Nah, penutupan weekly-nya baru saya akan nanti tunggu di mana ya. Dari segi weekly indikator kalau kita lihat ya, stokastik potensi nge-cross lagi, RSI kalau dilihat apakah ada potensi bearish divergence dari segi RSI. Untuk sekarang ini bearish divergence sudah digagalkan. Ya. Dari segi stokastik RSI ya. Awalnya saya kira ini bakal menjadi bearish divergence ya kan. Walaupun bearish divergence-nya berulang-ulang, tapi karena ini marketnya sekarang sudah tinggi di 81 dan dia juga sudah break di atas high-nya sendiri di 79,6, ini tidak ada yang namanya bearish divergence dari segi time frame weekly untuk indikator RSI. Ya, tidak ada bearish divergence dari segi time frame weekly. Oke? Sekarang kita ke daily ya. Daily bagaimana? Well, kalau kita berkaca ya, ingat dari segi daily itu kita belum memastikan apakah akan membuat yang namanya retracement atau enggak. Karena sekali lagi dari segi daily, ingat daily-nya itu adalah high low, high low, high ya. Ini baru high doang. Oke, ini high. Ini bisa dikatakan sebagai base. Ya, ini bisa dikatakan sebagai base, kemudian dia high lagi. Jadi belum ada swing dari segi time frame daily-nya.
Ya, saya pribadi ngelihatnya ini belum ada swing dari segi time frame daily. Kalau ingin marketnya itu adalah bergerak naik. Kalau dilihat ini adalah rally base rally, coba kita ukur ya. Kita menganggap ini adalah rally base rally. Ini adalah rally pertama, dan kalau kita lihat sebagai rally kedua, berarti ini kenaikan bisa sampai 5.600 all time high bisa. Tapi karena kalau kita lihat ya, sekali lagi faktor margin CME yang mahal itu membuat yang namanya orang-orang ataupun investor besar kayak non komersial atau enggak institusi itu ogah untuk pasang posisi tinggi di atas 5.400. Nah, apakah potensi ini dari segi daily bisa ngebentuk bearish divergence? Karena kalau potensial ini bisa aja adalah tidak sesuai ya, yang dimana breakoutnya ini kemungkinan tidak akan yang namanya bagus banget, potensi malah justru turun ya kan, bisa aja. Jadi kalau kita lihat dari indikator dulu ya, apakah indikator bisa menandakan ini potensi terjadi bearish divergence? Bisa aja. Jadi kalau misalnya ini hari ini candlenya ditutup dengan candle merah tiba-tiba ya kan, hari ini bisa berubah yang namanya stokastiknya bakal nge-cross ke bawah, kemudian dari segi RSI-nya bakal langsung tumbang ke bawah. Untuk sekarang sih belum kelihatan. Ya, untuk sekarang belum kelihatan. Belum kelihatan ini potensi terjadi bearish divergence, cuman ya kan kalau memang ini adalah suatu kenaikannya yang tidak sesuai, itu juga bisa. Karena sekali lagi ya, secara daily itu kita belum mendapatkan yang namanya pergerakan retracement ke bawah. Walaupun secara Fibo market itu kemarin pada saat dia turun sudah respect dari 38,2. Oke, lihat secara retracement Fibo dalam satu candle daily dia sudah respect 38,2. Tetapi dari bentukan swingnya ataupun terjadi retracement dengan kondisi penurunan ini belum kelihatan. Jadi ini lebih ngebentuk yang namanya base. Ya. Ketika base ini marketnya kan langsung lompat. Nah, ini kita akan ngelihat nih sebentar ya. Apakah di sini memang loncatan ini memang adalah akibat dari base yang sudah terbentuk di sini, atau justru ini adalah loncatannya hanya untuk mengejar FOMO buyer yang dimana tujuannya adalah untuk melakukan retracement ke bawah secara daily. Dengan kondisi adalah retracement daily bentukan candle. Ya, bukan bentukan Fibo. Karena kalau bentukan Fibo, saya pribadi sekali lagi menganggap 38,2 adalah retracement yang sudah sesuai ataupun bisa dibilang adalah minimum requirement. Ya, jadi minimum requirement 38,2 sudah kena dan ini bergerak naik ya sudah wajar. Tetapi secara bentukan candlenya ini belum. Jadi kalau anggaplah kita tarik lagi ke atas secara Fib ya, dan menganggap 5393 sebagai high tertingginya, kalian bisa lihat 5200 adalah kisaran 38,2-nya. Kemudian 61,8-nya adalah di kisaran 5050. Agak jauh ke bawah memang. Tapi ya bisa jadi sampai sana jika melihat marketnya memilih untuk melakukan retracement dengan bentukan candle dari segi time frame daily. Ya, dari segi daily kalau dilihat lagi otomatis 5100 kita ini adalah valid resistance become support juga dari segi daily. Ya. 5100. Oke, ini adalah daily. Kemudian di sini adalah 5238. Ini adalah RBS-nya dari segi daily. Oke. Dan kalau kita lihat apakah potensi marketnya akan ngebuat fair value gap lagi kayak kemarin terjadi di hari Senin tanggal 23 kemarin dan hari Selasa dia turun seperti ini, ya well bisa jadi ya kan. Kita tunggu aja lah ya. Nanti dari segi daily kita memasuki resisten besar sebenarnya ya. Dari segi daily kita mendapatkan resisten valid sekarang adalah di all time high 5419. Adapun penutupan daily di atas 5419 ini akan men-trigger luar biasa ekstrim bullish yang dimana akan ada yang namanya panic buyer kayaknya bakal kencang di sini ya, panic buyer bakal ada kencang di sini dan akan memutuskan apakah marketnya akan bergerak all time high untuk menjemput all time high selanjutnya di 5600 atau justru ini adalah tembok seller yang sangat luar biasa mantap untuk bisa ditahan dan drop ekstrim ke bawah. Ya, jadi ini kisaran kita nggak tahu nih ya. Yang penting dari segi daily adalah
Kalau ada harga tutup di atas 5419 atau enggak di 5420 ke depannya, ini akan menjadi titik kunci. Apakah mau ngejar all time high atau justru bakal fake out untuk ekstrim ke bawah kenceng. Oke. Itu dari segi daily, tapi tetap bias daily adalah kalau dilihat ya tetap bos ya kan strukturnya. Anda ingat strukturnya adalah high ya kan? Sorry, salah. Ini tetap adalah high, higher low, higher high, higher low, higher high, base, higher high. Atau enggak kalian menganggap ini adalah high, higher low, dan higher high juga boleh. Jadi intinya di sini adalah break of structure di bagian atas di sini ya. Ini adalah boss. Oke, ini adalah bosnya. Sekarang kita ke H4. Kita ke H4, kalau kita lihat boss di sini di 5249 belum dites ya kan. Karena dia breakout di sini marketnya kan langsung tutup nih. Jadi sekarang ya udah ini kita tinggal nunggu aja. Nah, kalau dilihat H4 sekarang 5100 di sini merupakan adalah inducement yang ada di time frame H4. Jadi ini merupakan valid di time frame H4 low-nya. Ya, karena H4 datangnya dari sini high low ya kan. Seperti ada change of character, kemudian dia naik tinggi ya kan. Di sini boss, di sini inducement. Jadi secara valid low sekarang ada di sini ya. Jadi sekarang pergerakan H4 adalah tegak lurus ke atas seperti ini. Nah, untuk Fib secara H4 adalah kalau dilihat ditarik dari paling bawah sampai sini. Ya, kemudian dilihat 50%-nya adalah mepet dengan break of structure dari H4 yaitu di 5250 ya. Atau enggak di 5238 dari segi daily resistance become support juga bisa sampai sana ya. Jadi kalau mau ngambil posisi untuk tembak lumayan sabar aja dulu ya kan. Kalau kalian mau sabar ya bisa tunggu di sini secara time frame H4 ya kan. Ini kalau kita lihat dari segi indikator stokastiknya ini sedang berusaha masuk ke dalam zona overbought, tetapi dari segi RSI-nya dia sudah masuk di dalam zona overbought. Jadi momentumnya ada di zona overbought, tetapi dari segi kecepatannya belum kelihatan. Jadi kalau H4 kita tunggu ini H4 close gimana ya? H4 close seperti apa? Kita akan lihat stokastiknya bakal diem di mana. Kalau dia diemnya sudah masuk ke dalam zona overbought, ya kita tinggal tunggu nanti ambil posisi buy-nya aja, ya. Karena kalau dilihat ini H4 stokastik dan RSI-nya sudah diem di zona overbought semua, berarti marketnya akan memilih untuk bisa lanjut lari lagi ke atas. Oke. Di mana sekarang? Ya ini untuk jangka panjangnya H4 seperti ini. Ya, ini adalah low, ini adalah high. Fib-nya bisa ditarik seperti ini. Tetapi kalau kalian ngelihat ini Fib-nya terlalu jauh, ya kan? Kalian juga bisa tarik Fib-nya dari pada saat market itu meledak kemarin malam. Dari sini. Ya, dari harga 5172. Walaupun ini Fib-nya kurang bagus sebenarnya ya, bukan sesuai dengan teorinya, tetapi kalau kalian pengen juga tarik Fib pada saat market meledak juga boleh. Jadi kalau dilihat di sini 61,8 juga mepet dengan breakout structure-nya, 50% adalah nutup gap, kemudian 38,2 ada di 5300 pas atau enggak 5310. Nah, ini juga boleh ya. Ini masih kita lihat H4 ya. Untuk fair value gap H4 ya kalau dibilang ada fair value gap H4 sih cuma ini doang sih, tapi ini kan marketnya masih running ya kan. Jadi masih agak susah kalau dilihat fair value gap H4. Intinya fair value gap H4 di sini sudah hilang ya kan, sudah keisi semua. Yang kemarin marketnya itu kena apa namanya? Tadi kena yang namanya area dead zone-nya itu sudah sudah kena. Nah, sekarang dari segi time frame H4, sekarang kita ada satu area dead zone lagi jika semisalnya marketnya memilih untuk lanjut naik dan memakan keadaan di atas sampai ngejar supply paling tinggi. Itu di sini ya, dari kisaran 5470 sampai 5550. Ini juga adalah next dead zone-nya. Di atas area supply-nya di sini. Jadi kalau ini lewat berarti otomatis marketnya akan ngejar ya kayak semacam equal high lah di sini ya. Di sini kecil equal high-nya. Nah, itu ya, equal high-nya di atas. Jadi gitu, dari segi H4 kita tinggal tunggu aja. Oke, dia sudah turun sampai 5300. Lumayan kenceng ya. Kayak saya juga mau pengen ngide nge-buy sih. Oke, sebentar.
Oke. 5310 5307 oke. A1. A1 gede banget ya. A1 gede banget nih ya. Jadi ini sudah kena VIP-nya ya kan. VIP-nya sudah kena 38,2. Kita akan tunggu nih H4 close bakal di mana sih sebenarnya. H1 kalau dilihat secara H1 sekarang ini adalah bos terakhir ya kan. Ini apa lagi ya yang bisa saya kasih lagi ya. Maksudnya H1-nya tegak lurus sih ya. Untuk H1 Fibo terpendek sekali yang bisa dipakai ya kan, yaitu dari sini pada saat dia meledak. Setelah dia retrace ya kan, setelah retrace kemudian meledak dari sini sampai sini, dia itu sudah retrace 50% di 5307 ya. Nah, apakah sekarang sudah worth it buat ngebuy? Konfirmasi belum ada ya kan. Event itu 15 menit ya. Kalian ngelihat H1 secara structure, ini kan kalau kita anggap structure-nya kita ambil dari sini ya. High, low, high, low, high, ya kan. H1 belum ada higher low-nya. Jadi potensi ini juga membuat higher low baru secara H1. 15 menit itu juga sama. Tidak ada yang namanya higher low. Ya. Kalian bisa ngelihat ini marketnya tegak lurus naik, ya kan. Tapi tidak ada pembuatan lebih rendah. Lebih tepatnya ini 15 menit langsung tegak naik ke atas dan sekarang dia turun. Nah, kalau versi 15 menit Fibo sekarang ya. Dari sini sampai sini, ini marketnya sudah kena 61,8. Ya, ini sudah kena 61,8. Nah, sekarang kita tinggal tunggu nih di mana ada konfirmasi buat bisa ambil ambil posisi buy ya kan. Tentu aja di sini kalau kalian ngawang-ngawang ataupun hanya sekedar Fibo sih ya silakan. Nah, di sini 15 menitnya ada satu area supply-nya. Ya, ini sudah terkonfirmasi yang dimana dia drop, base kemudian drop lagi. Jadi di sini bisa dibilang sebagai area OB-nya di sini, oke? Kemudian kalau ada yang mau ngambil buy versi 5 menit di sini 5 menit sih di sini dia barusan breakout structure, ya, agak susah nih karena gap gede ya kan. Jadi agak susah kalau dilihat ini marketnya mau gerak tinggi lagi. Jadi intinya sekarang sabar dulu ya kalau mau ngambil posisi buy, jangan gegabah. Biarkan ini kalau dia turun ya turun ya kan. Tunggu kita minimum lah kayaknya ya. Minimum itu kita melihat 5 menit deh kalau kalian pengen ya kan. 5 menit terjadi change of character di sini. Bentar. 5 menit kalau dilihat kita ada dapat satu support become resistant yang ada di harga 5345 ya. Agak hampir angka psikologi sih ya. Angka psikologi kan 5350, tapi kalau saya paksa 5350 kayaknya nggak sesuai dengan ini. Jadi kalau kalian ingin ngide sedikit ya, kalau ada di atas 5345 kalian ngide buat ngebuy, ya memang sih secara M5 juga di sini agresif change of character. Karena kan di sini M5-nya adalah low ya, lower high dan lower low. Jadi ini adalah agresif change of character. Problemnya cuma satu, di sini ya di 15 menitnya kita ada satu area supply juga dan di sini juga ada satu yang namanya fair value gap juga di 15 menit. Jadi kalau ada yang ide buy di atas 5345 kayaknya agak berat. Walaupun sudah change of character. Ya, salah. Kok demand ini? Salah. Ini EVG ya. Ini ada fair value gap. Jadi, walaupun nanti kalian ide ingin nge-buy di atas 45, menurut saya sih tunggu dulu deh ya. Karena sekali lagi 15 menit ini kita belum mendapatkan yang dimana market itu apakah pure di sini adalah 61,8 selesai dan membentuk suatu pijakan yang valid atau enggak ya kan. Untuk sekarang belum kelihatan per video sekarang saya buat ya. Jadi kalau skenarionya yang bisa saya lihat sekarang adalah karena di sini 15 menit ya kan. Urutannya sekarang begini ya. H4. Kita ngelihat H4 di mana close-nya. Kalau H4 masih bisa tutup di atas 5310 itu masih bisa buat ambil buy. Kalau kalian mau menunggu H4. Kalau kalian hanya menunggu H1 sekarang itu adalah ngetes dari fair value gap yang segede gambreng. Kalau kalian mau menunggu juga H1 close-nya di mana juga boleh. Atau kalian cuma melihatnya di 15 menit dan juga 5 menit, berarti skenarionya adalah begini. Biarkan dia nabrak ngisi fair value gap atau nggak ngisi OB-nya,
kalian tunggu retracementnya di mana. Jika retracementnya hanya sampai 5345 lagi dan putar balik, ya kan, nanti kalian boleh ngambil buy di sini nanti. Tapi kalau misalnya ketika nanti dia nabrak, ya kan, nabrak dan break ke bawah dan justru tidak ada konfirmasi naik dan justru bakal terus turun, jangan ngambil buy lagi. Ya, jangan ngambil buy lagi, sebaiknya jangan. Untuk sekarang sih 5345 per time frame 5 menit, ya kan. Sekali lagi, ini video sekarang saya buat ini datanya masih kurang banget akibat adanya gap yang gede. Ya, ini data yang bisa saya kasih sekarang per 5 menit, ada 2 sebenarnya. Di sini di 5345 dan 5360 per time frame 5 menit. Tapi per 15 menit swingnya belum ada. Karena ini marketnya baru ngebentuk yang namanya kemungkinan adalah higher low sebelum ngebuat higher high lagi juga bisa. Ataupun ini adalah higher low untuk potensi ngebuat lower high juga bisa. Jadi untuk sekarang ini saya masih kekurangan data ya, yang bisa saya prediksi hanya seperti ini. Kalau dia nabrak OB ngisi fair value gap dan turun, lihat dulu bagaimana penurunannya dan berhenti di mana. Ya, berhenti di mana. Dan jika terjadi pembalikan, kalian bolehlah ambil posisi buy dengan target. Ya, kalau dilihat sekarang ya, targetnya di mana ya? Kalau misalnya dia break, ya logis aja lah ya, kita pakai target angka psikologi di 5400 karena sekali lagi 5400 kan belum kena. Jadi kita pakai angka psikologi aja 5400 sebagai angka take profit kalian jika ada yang ingin ambil buy. Ya, nggak usah lah muluk-muluk terlalu tinggi. Ya, walaupun di atas saya udah bilang nih kan 5419 dan di sini 5475 dan 54, wah banyak dia kan di atas nih. Walaupun saya bilangin seperti itu, cuman kita pakai angka psikologi aja, ya kan ini 5400 apakah oke atau enggak. Tapi kalau kalian ingin extend tinggi, sekali lagi, ini per 15 menit, memang Fibonya sudah kena 61,8. Dan kalau misalnya marketnya membuat break of structure di atas 5394 dan tidak merespek 5400, berarti kalian bisa pakai extension Fibo dari sini sampai sini, maka didapatlah 1272 sesuai dengan resisten daily di 5419 dan 1618-nya ada di angka psikologi 5450. Udah, ini yang bisa saya kasih sekarang ya. Jadi kalau kalian mau lepas posisi semua di 5400, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau kalian mau tahan sampai 1272-nya di 5418, 5416 atau mungkin ekstrim 5450, silahkan. Ya, sekali lagi ini areanya sebesar ini ya, dimulai dari Afghanistan, Pakistan, merembet ke Emirat Arab, ke Bahrain, Qatar, ke Irak, kemudian ini Lebanon juga ikut, ya kan? Kemudian ke Arab, ke Oman, ya semuanya ini area perangnya gede ini. Jadi tentu aja ini adalah gold akan dipandang sebagai safe haven asset plus alat hedging untuk risk asset. Jadi lebih worth it kita adalah tetap ambil posisi buy, hanya saja kita perlu konfirmasi. Ini biasnya memang bias untuk risk assetnya melemah. Ini adalah mode risk off. Oke, jadi jangan sampai gegabah, tunggu konfirmasinya. Bagi yang telat ambil buy, sabar dulu, tunggu konfirmasi, tunggu beneran marketnya structure berubah baru ambil lagi. Kalau bagi yang sudah kegantung di atas semisalnya, ya berarti kalian bersiap dengan yang namanya antara kalian cut loss atau kalian inject lagi, atau enggak kalian memang lotnya kecil jadi kalian averaging nggak masalah. Tapi setiap orang punya profil risikonya sendiri. Tapi saya pribadi dan yang di Discord sudah saya share memanfaatkan momentum market buka, hajar, kemudian kalau sudah profit langsung ambil. Nah ini sekarang market sudah retrace, sekarang kita tunggu terjadi pembalikan, terjadi market structure berubah, at least time frame kecil, baru bisa ambil buy lagi. Oke, jadi jangan sampai yang namanya FOMO banget, sabar ya kan. Kunci kita bisa survive di sini adalah kesabaran dan disiplin. Oke, jangan FOMO, jangan dikejar marketnya. Kalian jangan mengejar pisau terbang dan kalian jangan mengejar pisau jatuh. Dah, itu intinya. Ya, kalian harus menunggu marketnya itu antara ketika marketnya terbang, kalian tunggu marketnya istirahat baru kalian ambil. Ketika marketnya jatuh, kalian tunggu marketnya istirahat baru kalian ambil. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini, dan besok akan ada sesuatu hal yang menarik karena ini saya sudah mulai melihat ada bias-biasnya yang dimana besok akan terjadi sesuatu hal yang sangat penting.
ya. Walaupun besok kita mendapatkan yang namanya gerhana bulan total, itu saya nggak peduliin dulu ya, walaupun secara gerhana bulan total juga ada efeknya. Cuman ada satu hal yang saya dapat infonya, ini kalian juga bisa lihat sebenarnya, dan dari ciri-ciri marketnya seperti kejadian yang di akhir Januari 2026 kemarin. Saya kemarin dapat hint ini mulai seperti Januari 2026. Oke. Jadi bagi yang pengen tahu seperti apa besok, ya tonton aja videonya untuk besok ya. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.